Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pastikan teman-teman kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi malam ini gua baru mau meluncur ke arah Cianjur untuk penyaluran bantuan teman-teman yang di sana yang terkena korban gempa dan longsor. Malam ini kita bersama G-Sport Karang Taruna juga warga RW 04 ingin menyalurkan bantuan ke Cianjur sesuai dari konten gue sebelumnya. Jadi alhamdulillah penggalangan dana hari ini kita terkumpul tadi kisaran 4,5 juta ya, hampir 5 juta. Itu semua kita belikan sembako, langsung masuk 2 mobil dan malam ini kita prepare. Jadi ada beberapa bagian nanti yang berangkat naik mobil untuk membawa logistik, ada 2 mobil dan sisanya naik motor karena khawatir tadi dapat info di sana masih ada gempa susulan. Itu pertama. Kedua, akses jalan utama itu di Sari Asih masih ditutup. Jadi khawatirnya kalau memang nanti mobil nggak masuk, kita tetap bisa lanjutkan perjalanan menggunakan motor. Tapi memang nantinya sih kita akan muter lewat Jonggol, karena infonya memang jalan utama puncak itu masih ditutup, jadi kita harus muter dan tetap iring-iringan menggunakan motor. Dan si Mawar lagi-lagi yang masih trondol gini harus gue berangkatin untuk rasa kemanusiaan ke arah Cianjur. Kita gas kali ini. Sebenarnya hari ini tuh jadwal gue mau bore up, udah sesuai dari yang story di Instagram sebelumnya kan, barang-barang udah siap. Cuman karena ada keperluan yang mendesak, maka si Mawar harus keluar dalam kondisi masih trondol kayak gini. Oke, sekarang kita lagi persiapan sama teman-teman Karang Taruna, teman-teman G-Sport, warga RW 04 juga. Total ada berapa orang yang berangkat nih? Kayaknya 15 orang deh. Dengan jumlah 2 mobil dan motor ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan motor ada 5. Jadi setelah ini kita akan meluncur ke Cianjur. Mudah-mudahan cuacanya bagus, juga aman, tidak ada gempa susulan ketika kita lagi di sono karena ngeri-ngeri sedap juga. Udah 2 hari ini di sana situasinya masih kondisi siaga, masih banyak susulan. Oke, mungkin kita langsung prepare aja. Setelah ini kita jalan. Nanti gua akan lanjutkan dari kamera yang ada di helm GoPro. Oke? Mana persiapannya nih? Kali ini touring mendadak masa ya? Capek nggak? Siang. Oh, mantap, luar biasa buat jiwa sosial lu. Aduh gas, ada aja nih si Tebo mampir ke warung beli aqua, pas udah pengen lanjut jalan motornya nggak nyala, akinya tekor. Semoga aja nanti di jumper dulu bisa ya. Kalau nggak bisa terpaksa motornya kayak biasa dititipin lagi kayak waktu Anyer. Dia juga nih motor dititip di pom bensin karena waktu itu mesinnya, karena motor jarang dipakai, kelamaan nangkrak di ubin, ban pada kempes. Jadi aku mau isi lagi di truk. Depan 30, belakang 28. Berapa, Mang? 6.000. Sekarang kita hidupin motor Tebo dulu nih. Ternyata si kringnya retak, jadi nggak maksimal lah ininya. Bisa nggak? Hah? Bisa cabut? Nggak bisa selang. Oke, update guys. Sekarang udah di perjalanan, udah sampai Parung. Jadi finalnya motor Tebo ditaruh di pom bensin lagi ya, Bu. Ya. Ini 2 kali loh, Bu, motor lo kayak gini. Waktu ke Anyer Tahu ngabakan mulu. Waktu ke Anyer, sekarang mau ke Cianjur begini lagi. Kacau. Akhirnya dia gue boncengin. Lucu di jalan, jengat-jengat mulu. Berapa kali dia pengen jatuh. Gue betot kayak gini, ngejengkang ini. Apa-apa lah, kita boncenger jadi semua yang berangkat 3 motor boncenger semua. 4, yang 1 pil sendiri. Yang penting
kita dapat menyalurkan bantuan. Karena di sana dibutuhin motor. Kalau tadinya akses mobil aja bisa, kita semua naik mobil. Karena mengingat jalan yang kayak gitu, khawatirnya nanti butuhin motor di sana, jadi sebagian kita naik motor. Oke, sekarang gue mau lanjut trading lagi. Nanti akan gue shoot lagi kalau udah mendekati tempat lokasinya, atau di puncak lah gue on cam lagi. Karena mengingat irit baterai ini tinggal berapa persen, 90-an sih. Cuman kan nanti di sana gue harus on cam juga. Oke, see you. Sekarang gue udah masuk arah Ciawi. Jadi gue dari rombongan tuh kepisah dari 4 motor ini. Gue jadi di depan karena gue mau ngejar mobil dulu. Mobilnya itu tadi kan lewat tol, udah sampai duluan. Di mana? Hah? Ketemuan di mana, bocah? Di pom bensin exit tol Gadok. Pom bensin Gadok. Jadi di sini kita langsung ke Gadok dulu, kumpul ketemu mobil. Setelah itu baru kita konvoy jalan bareng menuju desa Cigenang. Sebenarnya sih nggak mencar, kita di belakang ada, karena kan cuman agak jauh aja, nggak rapet. Dia udah nyampe ya? Kita langsung sana duluan kali. Oh kan, mobil udah sampai di pom Gadok. Jadi kita kayak kumpul sana duluan deh, biar mereka tuh nggak menunggu lama. Gue bocenger deh sama Tepo, aduh. Tapi walaupun motornya menanggung beban lebih dari 150 kilo mungkin ya, overall performa masih oke. Buat nanjak-nanjak tuh masih oke banget. Kalian nggak bisa dengerin knalpotnya nih. Tuh, ini di RPM tinggi aja, di gas masih mau naik RPM ya. Sangat oke lah performanya. Harusnya hari ini jadwal gue borap motor, karena semua spare part yang tadi gue bilang udah gue siapin, tinggal naik sama pasang setting. Cuman berhubung panggilan jiwa kemanusiaan terpanggil, asik. Ya kita membantu teman-teman saudara-saudara yang ada di Cianjur lah. Oke, sekarang kita udah gabung dengan rombongan. Mobil juga udah, yang membawa logistik udah bareng. Kita yang motor 4 di depan buka jalan. Kita, lu mau buka jalan apa mau nutup jalan? Depan. Halo guys, welcome back to you my channel. My channel aja. Jadi nanti patokannya itu kan harusnya kalau ke desa Cigenang itu dari Cianjur bawah, apa sih nama daerah, ke kanan. Cuman karena ada longsor, jadi nanti kita motong jalan kanan. Gue juga belum tahu treknya kayak gimana, apa ekstrim apa biasa aja, tapi intinya nanti kita akan potong jalan. Hazard kita nyalain ya, karena kita bawa rombongan, bukan jalur. Jadi untuk menandakan bahwa hati-hati. Arah Cipanas, jalanan di puncak tuh terasa jauh lebih sepi daripada biasanya. Asli sih ini sepi banget. Dari tadi tuh yang benar-benar mobil naik turun kebanyakan mobil polisi, ambulan, ataupun mobil-mobil dinas. Enggak, tunggu dia masuk.
ngelewatin pasar Cipanas. Sebentar lagi kita akan memasuki belokan potong jalanan nih. Apa? Berpedang. Iya. Jadi kita nunggu jemputan dulu karena tadi sih ada berita juga banyak yang menghadang gitu bantuan. Ada beberapa oknum yang udah ditangkap tapi khawatir ada lagi. Jadi kita nunggu di sini, nanti dijemput untuk menuju ke lokasi Ci apa tadi lupa tuh gua. Cigenang. Nah, karena agak jauh juga ke dalamnya nanti. Jadi luar biasa banget, dikawal lancar, semua aman. Oke. Ini kita tinggal belok. Kumaha lu gak masuk, lama banget. Lu le, kupil no. Udah gue cegatin juga mobilnya. Lain lapang, kurang mah patokannya iya Almasum pesantren. Iya, harapan imam maneh. Iya, orang ke imam maneh ya, kayak orang kontak dia lamun geus deket cakep imam maneh. Urang telepon deui nya. Tapi jalur Almasum aman ya. Jasa dilewatan mobilnya. Hari ke jalan sawah. Soalnya iya mobilnya mobil pribadi, lain mobil bak. Kita udah memasuki belokan kanan ini nih. Gue juga kurang tahu namanya, tapi kalau dari jalan raya Cianjur itu udah masuk ke kanan. Di sini tuh udah banyak banget posko juga, banyak para warga yang udah berstandby di pinggir jalan. Dia mengharapkan sekali seperti bantuan-bantuan dari orang-orang. Jadi sampai tadi pun kita hampir di stopin, cuman kita bisa menunjukkan bahwa kita punya amanah untuk disampaikan ke desa tertuju. Aya naon eta? Coba maju. Sepertinya jalanannya cukup ekstrim, turunan terjal. Wow. Udah naikin aja boy, naikin boy. Wah gila. Dan di sini ambruk lu guys. Tuh pada rontok semen-semen. Nih begitu kejadian gempa kemarin langsung pada ditinggal mungkin rumahnya ya. Ternyata begitu banyak bantuan, alhamdulillah. Karena aksesnya kecil, masya Allah, rumahnya ambruk. Ya Allah, temboknya ambruk semua. Tuh SD rata dong. Yang mana? Sama Cibeng ya? Iya. Kondisi rumahnya hancur nih, kayaknya memang pusat nih yang dibilang Cigenang, karena dari sepanjang jalan tadi gua ngeliat kehancuran yang parah-parah tuh udah masuknya daerah sini. Nih. Astagfirullah, rata. Aduh, kameranya nggak nangkep dong. Rata ini bangunannya. Tuh. Kelihatan nggak ya di kamera ya? Masya Allah. Oke, kita udah sampai di lokasi tujuan. Gelap banget ya.
Ini kita berada agak atas. Ya, terus. Balas kanan. Motor saja. Motor situ ya. Jadi ini posisinya di atas. Ini apa nih? SD. Oh. SD banyak juga pengungsi yang di pinggir. Dan di bawah adalah posko. Dari mulai Kita kejadian. 2 hari 2 malam tuh kelaparan. Tapi masih gempa susulan Sampai malam tadi masih. Jam 10 terakhir barusan. tadi. Jam 10 barusan malam. Masih ini. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di titik lokasi pusat gempanya ya, di Iya. desa Cigenang dan Cugenang, Kecamatan Cugenang. Kecamatan Cugenang. Kita juga sekarang udah bersama Kang Dikri di sini sebagai koordinator lapangan ya di posko Posko ini. lapangan Cariung. Posko lapangan Cariung. Juga kita pengen ngobrol-ngobrol soal kejadian yang terjadi di desa ini, Kang Dikri. Ya. Jadi total korban di sini ada berapa, Kang Dikri, di Di desa sini yang meninggal itu ada 21 orang. 21 Ya, orang. rata-rata usianya itu 15 tahun ke bawah. Anak-anak Bukan ya? rata-rata sih, emang semua 15 tahun ke bawah anak-anak. Gitu. Karena posisinya mereka lagi sekolah agama, nggak bisa kabur, mungkinnya lagi main-main. Akhirnya pesantren itu runtuh dan meninggal semua di situ. Di satu lokasi 21 orang. 21 orang meninggal. satu lokasi. Satu lokasi. Innalillahi. Satu lokasi. Kalau luka-luka memang ratusan lah ya. Banyak lah ya. Sudah sangat banyak. Masya Allah. Masjid aman masjid. Masjid aman, cuman memang nggak bisa digunain. Iya tapi Allah. Ya. Masjid itu di mana-mana aman teh. Iya. Di tadi aja SMP. Masjidnya aman, cuman kalau untuk digunakan memang kita masih khawatir. Iyalah. Karena gempa susulannya masih sampai jam 10 pun itu gempa susulan masih ada. 10 tadi ini malam. jam 10 malam terakhir. Ya, Jadi terakhir gempa tadi 10 susulan malam. masih terus menerus, teman-teman. Kita mau Ya. Jadi gini juga kita, Kang Dikri, menyampaikan amanah atas Iya. nama warga RW 04, Baik. Karang Taruna RW 04, juga Baik. G-Sport dari otomotif ya. Iya. Kita bisa menyampaikan sedikit nggak banyak, Iya. sedikit bantuan yang sekiranya dapat membantu buat para korban yang terdampak di wilayah ini. Ya. Mungkin saya ucapkan juga terima kasih banyak, khususnya bagi G-Sport dan kawan-kawan Karang Taruna di Siap. Tangerang khususnya ya. Kami sebagai Karang Taruna di sini selaku korban mungkin di sini, sekecil dan sebesar apapun bantuan yang datang ke sini itu sangat berharga bagi warga kami. Karena memang kondisinya ya sangat membutuhkan gitu, sangat membutuhkan. Sangat benar ya. Memang kalau sudah gini nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, semua butuh gitu, semua butuh ya. Makanya saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Semoga teman-teman terus dalam jalan kebaikan dan semoga kebaikan yang hari ini dilakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Terus sedikit info juga bahwa di sini ada kemungkinan poskonya itu jangka panjang ya, Kang Iya, Dikri? perkiraan ini ditargetkan posko ini selama 1 tahun ke depan karena memang posisi rumah-rumah warga itu sudah hancur lebur, sehingga itu posisinya harus dihancurkan dulu lalu bangun ulang. Benar, karena nggak mungkin juga Ya, secara cepat bangun Karena kan rumahnya. sekarang kondisi ekonomi belum jalan, masyarakat masih gempa susulan masih ada, sehingga ini ditargetkan posko di sini itu selama 1 tahun ke depan. Jadi buat para teman-teman yang mau membantu saudara-saudara kita yang terdampak, bisa silahkan, karena sampai target 1 tahun ya 1 tahun. itu, dan pastinya warga sini pun akan kesulitan karena kondisi ekonomi pun belum stabil dan lain-lain. Dan akses ke Ambulan sini masih pun sudah bolak-balik. ketutup. Akses masih tertutup. Akses masih tertutup. Akses ke sini masih tertutup. Dan ini kalau ambulan masih bolak-balik ini, apa masih ada korban apa? Di sana Gimana? tuh masih banyak desa. Oh gitu. Ya. Jadi semakin atas itu akses semakin susah. Makanya orang bantuan ke atas itu makin susah. Ke sini aja yang memang disebut mudah, bantuannya susah. Apalagi semakin ke atas, aksesnya semakin susah, jangkauannya semakin jauh. Dan memang poskonya itu tidak terpusat. Jadi warga 10 kakak berkelompok, warga 10 kakak berkelompok. Ya memang tidak ada terpusatkan, sehingga memang terpecah
sehingga bantuan pun susah untuk merata. Tapi apa benar waktu awal kejadian tuh banyak orang yang pengen ngirim bantuan tujuan misal di atas, belum sampai atas pun udah dicegat Nah gitu. ya memang kejadian di 2 hari pertama di sini pun kami meminta makan, kami minta itu, ini, itu. Kita pernah kejadian minta 300 nasi bungkus, ke posko ini hanya nyampe 100 bungkus. Bahkan kita di sini pun sebesar 1000 jiwa, kita pernah makan pagi jam 11 siang, sorenya jam 2 subuh. Makan Jadi sore seperti jam 2 subuh. itu pun hanya 500 bungkus. Bayangin. Jadi kalau dibayangkan ya satu orang berdua, satu nasi berdua lah, join-joinan. Memang sampai sekarang pun seperti itu. Sekarang baru saja tadi ada bantuan, alhamdulillah, kayak sabun kayak gitu ya. Itu ada 3 kantong untuk 50 orang. Jadi 3 kantong alat-alat mandi, satu tenda itu isinya 50 orang. Dan kita masih kesulitan dalam hal seperti itu gitu. Itu sehingga harus pakai sama-sama, bebarengan lah gitu ya. Itu mungkin salah satu yang memang kesulitan. Alhamdulillah sih tadi kita bawain juga perangkat alat mandi, cuman nggak banyak, tapi udah kita paketin. Jadi satu paket itu ada odol, sikat gigi, sabun mandi dan sampo. Jadi sikat gigi dan sabun pun nggak secara bareng-bareng, mungkin bisa untuk perorangan. Iya, terima kasih sebelumnya. Terus selama dari kejadian pertama itu sudah masuk bantuan dari mana aja untuk ke lokasi? Karena ini kan pusat gempa ya. Iya. Alhamdulillah dampak paling parah. Bantuan dari mana-mana ada, sebetulnya dari mana-mana ada. Cuman memang bantuan itu panggilan lah sifatnya. Jadi kita nelpon, bantuan baru ada. Itu pun bagaimana hanya relasi yang kita punya. Untuk sementara memang dari Pemkab, dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa itu belum sama sekali sampai sekarang. Ya mungkin kemarin ada Menteri Sosial ya, alhamdulillah ke sini. Mungkin saya sebut dia yang paling sangat membantu untuk masyarakat. Untuk masyarakat ya Menteri Sosial. Memang secara di lapangan kita masih banyak kekurangan, tapi sedikit terbantulah dengan adanya mereka. Apalagi dengan adanya teman-teman, saya harap juga semakin banyak bantuan ke sini karena ini untuk jangka panjang. Hari ini kita kaya, seminggu ke depan kita susah lagi. Itu mungkin ya. Jadi buat teman-teman tuh ingat target 1 tahun. Jadi buat yang mau membantu masih ada waktu dan masih banyak. Dan kemarin juga saya sempat posting di sosmed secara mendadak ya. Jadi target cuma 1 hari karena apa? Kita tahu dan kita membayangkan kondisi saat kejadian tuh, saat listrik padam otomatis bantuan kan belum banyak masuk. Makanya kita mencoba bergerak secepat mungkin karena kita yang jauh aja ikut merasakan gitu. Gimana? Ternyata cerita langsung memang begitu kondisinya. Saya pun selama 2 hari pertama itu yang memang jadi saya nangis, sering sekali menangis, setiap jam saya menangis. Apalagi ada anak-anak ya, lapar, ada ibu-ibu datang, lapar. Itu sering sekali terdengar yang memang mungkin kita yang dianggap mampu memberikan makanan gitu, padahal kami juga sama-sama korban gitu. Cuman memang itu yang menjadi saya terakhirnya udah nggak takut jadi ngemis-ngemis di sosmed. Saya update status kami kelaparan. Ya memang itulah salah satu cara buat teman-teman yang memang dampaknya tidak terlalu besar atau memang tidak terdampak, kami ingin dibantu gitu di sini. Karena memang ada banyak lansia yang memang sangat kelaparan di sini. 2 hari pertama yang memang kita sangat kesulitan. Alhamdulillah sekarang kita banyak beras. Kita masih ngebayangkan 1 minggu ke depan ini akan bisa atau tidak. Sedangkan ekonomi belum jalan, masyarakat belum bisa bekerja, gempa susulan masih ada. Ini padahal ini lokasi dekat pasar loh. Yang memang secara ekonomi kan harusnya aman gitu ya. Padahal pasar pun nutup. Kita beli minum aja air minum aja susah di sini. Kita belum ada air bersih. Makanya ya mungkin cobaan mungkin ya bagi kami masyarakat. Ya mungkin kami juga mengharapkan bantuan-bantuan dari manapun karena kondisinya kami sangat membutuhkan gitu pada saat ini. Siap. Kalau pesan dari gua, nanti musibah ini cepat berlalu lah. Amin. Cepat berlalu biar gempa-gempanya itu udah hilang. Biar
masyarakat Cianjur semua bisa mulai lagi dari awal hidup baru setelah gempa ini telah berlalu. Yang lebih prihatin lagi tadi kita ketika baru sampai lagi ngobrol ada angkot mau lewat. Ya. Ternyata itu adalah ibu-ibu yang mau melahirkan. Oh iya. Bayangin kondisi posko yang satu poskonya isi berapa orang tadi, Kang? 50 sampai 50 sampai 60 orang dan itu tergabung dan di situ kondisi ada ibu hamil. Dan malam ini tadi lagi dibawa mau melahirkan. Jadi kita pun ikut gimana gitu ya. Kelihatan Pak, jadi banget. pasca gempa itu di posko kita itu ada 3 orang ibu yang melahirkan. 3 orang yang mau melahirkan. Tadi siang ada orang yang depresi. Memang itu tidak bisa di apalagi khususnya yang depresi gitu ya. Itu udah disuntik beberapa kali, masih ngelawan. Depresi karena kejadian ini. Karena kata anaknya ada di situ. Dari pasca gempa, Iya. dia mulai seperti itu. Tadi saya ngelihat dia udah disuntik beberapa kali itu nggak mempan. Mungkin karena saya tanya anaknya gimana keadaan rumahnya, memang roboh sekali, roboh seroboh-robohnya. Mungkin ya gitulah mungkin ya kejadian-kejadian yang ditambah dilakukan. lagi yang bikin trauma pengungsi ini masa edukasi susulan. Ya, Itu yang paling itu Jadi dari pasca tanggal 21 sampai hari ini jam berapa tadi? Terakhir jam 10 malam. Sekarang udah jam 2 ya, setengah 2. Jam 10 malam ini masih ada gempa susulan, walaupun nggak besar. Iya. Cuma itu yang jadi Iya, trauma untuk para pengungsi. Karena ini kita jauh banget dari di sini, jauh banget dari mana-mana ya. jam 10 tadi besar Masih besar. jam 10 tadi besar. Yang terakhir itu. Iya, terakhir tadi besar. Jam 10 tadi besar. Kerasa kali. Listrik pun ngedadak mati lagi. Yang tadi nyala tadi kalau gempa sedikit-sedikit nggak mati, masih aman. Tadi itu jam 10 besar, sangat besar. Itu yang memang buat khawatir kita gitu. Hanya rumah-rumah meskipun ada yang terlihat kokoh itu memang masih tidak layak huni. Iya. Yang pertama keadaannya masih retak meskipun nggak roboh, tapi gempa susulan masih ada, itu yang dikhawatirkan. Gitu. Benar. Makanya posko ini jangka panjang pada akhirnya gitu. Kita memikirkannya kenapa jangka panjang gitu. Ekonomi kita belum jalan, belum bisa jalan. Kita cari uang pun masih akses nggak bisa kemana-mana. Cari uang kemana? Uangnya pun di sini pada nggak ada. Di sini nggak pada punya uang semua. Hampir semua korban. Hampir semua nggak pada punya uang. Ada yang punya uang, nggak ada tempat yang jualnya. Ada yang punya uang, nggak ada yang tempat jualnya. Makanya harapan mungkin saat ini ya akses dari teman-teman yang dari di spot di luar daerah yang memang tidak terdampak terlalu parah atau memang yang tidak terdampak. Nah, kami mengharapkan uluran-uluran dari situ mungkin karena untuk bertahan hidup kami di sini gitu. Iya. Apalagi saya yang memang bertanggung jawab di sini mengurus 1000 jiwa, sangat berat sekali. Sedih kayak gimana, ada makan, lihat makan senang, sorenya mikir lagi, sedih lagi. Wah, memang berat lah. Berat, tapi alhamdulillah selama diikhtiarkan mungkin ya. Ya ada aja gitu. Ada aja meskipun tidak terpenuhi sepenuhnya, tapi insya Allah bisa bertahan lah gitu. Kami usahakan untuk bertahan. Sekalian info juga, Kang, kebutuhan buat di posko ini buat makan berapa kebutuhannya per hari? Oh gitu. Kita per sekali makan ya, per sekali makan itu kita butuh 100 kiloan beras. 100 kilo sekali makan ya. Sekali makan itu. Sehari itu kan 3 kali idealnya. Ya. Artinya 300 kilo untuk beras aja, belum lauk. Nah, kita memang karena kondisi seperti ini, kita makan setiap hari itu mie, telur, nggak ada lauk pauk lain. Untuk mie itu di posko pertama aja itu kita perlu 6 sampai 10 dus. Belum ke atas itu 4, jadi 20 dusan lah per sekali makan. Itu 20 dus per sekali makan. Untuk telurnya karena itu yang memang jadi kekuatan buat tubuh kita ya. Kita perlu 2 peti per sekali makan. Sekali makan 2 peti. Sekali makan 2 peti karena ya 1000 jiwa gitu. Iya, benar. Itu udah
aduk-aduk segimanapun gitu ya. Gimana caranya biar kebagian semua telur, ada telurnya gitu. Kita butuh 2 peti itu per sekali makan. Pada saat ini kita hanya tinggal sisa 1 peti. 1 peti Malam ini kita hanya nggak cukup buat sekali makan dong ya. Betul. Kayak kemungkinan besok pagi kita makan mie aja. Karena telurnya kita awet-awet jadinya. Yang penting mie dulu bisa mengganjal, siangnya jadi telur aja gitu. Saya tadi ngecek, memang ternyata telur tinggal 1 peti. Mau gimana lagi gitu kan, adanya segini, yang penting ya bisa makan lah minimal gitu. Ya kalau bosan masyarakat ya gimana lagi, kita punyanya ini. Kita memang pengennya memenuhi kebutuhan masyarakat lah, pengen yang enak-enak supaya jiwanya memang tersakiti tapi badannya udah sehat gitu ya minimal. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau membantu, mau meringankan beban para korban terdampak sangat diharapkan gitu. Kita sekarang Terus satu lagi sebentar, kalau ada yang itu kira-kira kebutuhan di sini tuh paling urgent apa? Misal obat-obatan. Gitu. Paling urgent di sini obat-obatan sangat diperlukan. Obat-obatan itu kayak apa? Misalnya paracetamol atau Iya, tolak angin rata-rata di sini pusing kepala. Pusing kepala. Mungkin karena kelaparan kalau menurut Iya saya. benar. Karena kelaparan. Kurang gizi, lemak karena kurang. kalau Jadi kebanyakan. ini kan kita di pegunungan ya, udara dingin. Iya, udara dingin. Iya, lapar paling sering ya. Nah, itu makanya paling banyak tuh sakit kepala. Terus perban juga. Perban karena di sini banyak luka. Iya. Kalau Harus perban diganti, dilama-lama kan infeksi, bahaya juga. Perawatan. Nah, Kalau untuk kebutuhan anak yang balita kan Nah popok itu butuh ya. pampers juga butuh buat ibu-ibu yang punya halangan. Iya. Tapi yang memang yang kami prioritaskan saat ini kita cari air minum, Air minum. karena di sini sangat kesusahan air minum. Rata-rata bantuan yang nyampe yang mau ke sini itu dijarah di perjalanan, sehingga air minum itu tadi sore kita kejadian habis makan gak ada air minum sama sekali. Para relawan, para karang taruna yang memang mengkoordinir semua ini kita nggak minum karena kita nggak ada. Ternyata kaget ya karena saya udah makan kita sore lihat nggak ada air minum, udah habis nol sekali. Wah kita udah gimana lagi gitu kan, yang penting ya minimal nahan sebentar lah gitu ya sambil nunggu bantuan dari yang lain, karena kita pun belanja nggak bisa, uang nggak ada, paling nyari bantuan. Kita udah sering kali banyak kejadian emang nggak ada makan, nggak ada minum, paling urgent sih minum sih. Oke. Oke, kita juga malam ini pengen diajak buat melihat kondisi ini ya, lokasi kejadian yang terparah pondok pesantren yang memakan korban jiwa sampai 21 orang di satu titik. Itu Masya Allah. Di mana lokasinya kan Mikri? Kita masuk ke yang Langsung ke dalam ya. Depan kita ya masuk ke tempat lokasi ya. Sambil baca doa aja. Yang kita kan naik nih, karena kita tahu banyak korban, banyak yang terinjak. Korbannya? Misalkan kita nih nunggu nih, lihat ke bawah. Ternyata saya lihat kaki itu keinjak, kayak gitu. Ada yang masih hidup, ada yang gara-gara gerak sedikit ketahuan. Ada yang 3 itu lagi ngumpul tadi. Jadi dia itu 3 orang sahabatan, lagi ngumpul. Pasti itu lagi pelukan ya. Yang di video itu bukan? Yang di mobil bak? Enggak. Kita di sini nggak ada yang video. Enggak ada di mobil bak yang. Enggak. Perorangan kita ambil perorangan. Kita nggak ada mobil di sini. Dia lagi pelukan. Halo guys, alhamdulillah guys, bantuan dari warga RW 04 alhamdulillah sudah turun secara aman langsung ke titik 7
buat para pengungsi. Bantuan ini tahap pertama, semoga nanti bisa berkelanjutan. Amin. Mohon doanya aja. Intinya masih untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia, semoga bencana gempa ini cepat berlalu. Amin. Karena ini jadi suatu musibah terbesar di masyarakat Aceh. Semoga cepat berlalu. Oke teman-teman, alhamdulillah penyaluran bantuan untuk korban bencana di desa Cigenang sudah tersampaikan sesuai amanah dari para warga ya, donatur. Sudah kita sampaikan secara langsung, dan seperti informasi tadi yang di sana, mereka ini ada kemungkinan akan bertempat tinggal di posko itu selama 1 tahun karena memang kondisi rumah di sana hancur parah dan tidak mungkin juga membangun secara cepat ya. Jadi mereka harus bertahan hidup dalam posko, dan tadi juga sudah diinformasi kebutuhan-kebutuhan dalam posko itu apa aja, dan ternyata banyak sekali kebutuhan. Jadi buat teman-teman yang ingin membantu, punya rezeki lebih, sangat diharapkan untuk disampaikan kepada korban di lokasi tersebut ya, karena mengingat lokasi tersebut adalah pusat titik gempa dan terparah juga, jadi sangat banyak korban di sana. Oke, gitu aja konten gue kali ini. Kali ini pengen jalan pulang gua. Jadi tadi berangkat berapa? Tetap 4 motor, cuman yang sama gue Tebo yang tadi boncengan motor trouble, dia ngikutin mobil pulangnya. Gak apa-apa, yang penting semua aman, selamat, lancar, dan selamat sampai tujuan. Oke, sebelum gua bawa rapi motor, balik lagi deh, kita bahas motor. Sebelum gua bawa rapi motor, gua pengen bukan nikmatin ya, pengen rasain betul karakter di motor standar ini, supaya ketika nanti gua bawa perbedaannya tuh seperti apa sih. Soalnya jadwal gua bawa tuh harusnya hari ini di schedule ya. Berhubung kita harus ngirim, ya wes kita undur mulai besok atau lusa lah mungkin, karena semua partai juga udah tersedia, tinggal pasang aja sebenarnya. Dan tujuan gue borap sebenarnya bukan untuk kencang-kencang banget, enggak, cuman buat enak aja di jalan, karena ada kondisi tertentu, ada saatnya tuh kita dibutuhkan performa power mesin yang sangat maksimal, kayak lagi touring-touring untuk apa namanya salib mungkin atau ditanjakan. Jadi kadang dibutuhkan untuk tenaga-tenaga gede yang kayak gitu dah. Jadi bukan untuk ajang balap-balapan lah sebenarnya. Ya kalau kebut-kebutan bonus lah. Gitu. Karena menurut gue di performa mesin sekarang udah cukup sih kalau untuk touring-touring. Pertama safety, aman gitu mesin ya, nggak rewel buat touring-touring. Kedua juga performanya udah mendingan lah kalau misalkan buat touringnya bareng G-Sport, masih ketaker lah sama motor-motor yang lain gitu. Cipeng yang coba gue tempel. Wah, upil ngebas, kita uber upil aja kali ya. Ayo coba. Akhirnya nyaman banget buat gue segini. Tadi baru gue tambah lagi nitrogen untuk tekanan depan 30, tekanan belakang 28 dengan ban merek Maxxis Victra. Ini soft, enak, gak terlalu empuk, gak terlalu keras juga. Apalagi kalau di tikungan masih kategori stabil untuk kecepatan tinggi.
kenceng ya gasnya. sampai jauh. Mulai kabut guys, tebel banget nih kabutnya. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Masya Allah, kabutnya tebel banget cuy. Kita harus tetap jaga jarak aman.
ya. Oh, licin. Udah mulai agak reda kabutnya. Wow. Gak ada garisnya dong. Asli ini tuh dingin banget. Udah, kita pelan dulu kali nungguin mobil ya. Jauh banget ya kayaknya. Oke aja, mungkin segitu aja konten gue kali ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat menghibur buat teman-teman semua. Jangan lupa like and subscribe agar konten gue terus berkembang. See you, bye bye.